Kompolnas menilai polisi belum siap melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kompolnas juga mengusulkan penambahan personel polisi khusus yang menangani kasus pidana yang melibatkan anak dan memperkuat kemampuan mereka agar ribuan kasus kekerasan pada anak segera tuntas. Inilah yang akan kita bahas bersama narasumber kami. Pertama melalui sambungan telepon ada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan juga kami masih menunggu kehadiran dari Komisioner Kompolnas Irjen Pol Logan Siagian. Dan sebelum dialog kita mulai, kita saksikan dulu informasi berikut ini. Kasus kekerasan pada anak kembali terjadi. Angelin, usia 8 tahun, ditemukan tak bernyawa di dekat kandang ayam di area rumah ibu angkatnya, Teli Megawe. Terbungkus kain bernoda bercak darah, Angelin diikat dengan tali jemuran bersanding dengan boneka miliknya. Polisi telah menetapkan Agus, satpam yang bekerja untuk ibu angkatnya, sebagai tersangka. Agus juga mengaku melakukan pemerkosaan sebelum mengakhiri nyawa Angelin. Namun polisi tidak begitu saja mengamini pengakuan Agus dan terus menelusuri keterlibatan pihak lain. Sementara seruan keras muncul dari wakil rakyat bahwa pelaku pembunuhan Angelin patut dijatuhi hukuman mati. Saya berharap bahwa polisi dan kejaksaan mampu untuk menjerat pelaku kejahatan kepada Ananda Angel itu dengan hukum yang sekeras-kerasnya. Bahkan menurut saya sih layak untuk dilakukan hukuman mati kepada penjahat ini karena amat sangat mengerikan dan amat sangat mencederai bagaimana mungkin dia yang dulu membantu kemudian melakukan kejahatan yang begitu luar biasa, bukan hanya membunuh tapi bahkan menodai dari sisi moral, dan itu satu hal yang sangat tidak bisa diterima. Bukan hanya Angelin, ada 339 kasus kekerasan pada anak terjadi tahun ini, termasuk kasus dugaan penelantaran 5 anak oleh orang tua yang hingga saat ini belum ditemukan bukti yang kuat. Dan ada lebih dari 11.000 kasus kekerasan anak pada kurun waktu 2011 hingga 2014. Sementara, polisi pun mengaku kesulitan mengungkap kasus kekerasan pada anak. Komisi Kepolisian Nasional menilai polisi belum siap tangani kasus pidana pada anak dan bahwa semestinya pengungkapan kasus kekerasan pada anak tidak berhenti pada penegakan hukum semata. Di sisi lain, penambahan personel kepolisian khusus yang menangani pidana anak juga dinilai tak kalah penting. Karena di tangan polisilah bukti kekerasan diperoleh dan pelaku kekerasan pada anak harus membayar perbuatan mereka. Baik pemirsa, dialog kami mulai dan kami akan langsung menyapa Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Selamat siang Pak Badrodin. Selamat siang Mbak Amanda. Iya Pak Badrodin, tema dialog kita siang hari ini penindakan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Sebelum kita memasuki ke peran Polri dalam hal ini, boleh saya minta update kasus Angelin di Bali, Pak Badrodin? Iya, kasus Angelin di Bali sedang dalam proses penyidikan oleh Polda Bali, khususnya di Polres Makassar dan Pasar. Nah, sementara untuk tersangka yang ditetapkan baru 1 orang. Nah, tentu polisi akan melakukan mengembangkan temuan-temuan yang bisa didapatkan dari TKP maupun dari keterangan saksi-saksi yang bisa mengarah kepada pelaku lain atau ada kekerasan lainnya. Nah, ini yang sedang dalam proses penyidikan, termasuk juga dari tim lapor Polri, karena memang dari laboratorium forensik masih melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap pemeriksaan laboratoris terhadap korban ini, khususnya yang terkait dengan dugaan kasus pemerkosaan, karena bagaimanapun juga keterangan dari tersangka ini kan tentu harus didukung dengan bukti-bukti lain yang bisa menguatkan. Nah, ini yang sedang dikembangkan oleh penyidik di
Polda Bali. Baik, Pak Badrodin, ini banyak pihak kemudian yang menduga, begitu juga dengan penelusuran dari wartawan, banyak saksi yang kemudian menyatakan dan meyakini bahwa sebetulnya terhadap kasus di Bali ini tidak hanya satu tersangkanya. Ini hanya ada beberapa dan mungkin bahkan menduga bahwa ada keluarga angkat ini juga terlibat di dalam pembunuhan tersebut. Namun demikian, karena kita mengetahui betul bahwa kepolisian bergerak berdasarkan alat bukti, yang ingin kita tanyakan Pak Badrodin, apakah kepolisian kesulitan sebetulnya untuk kemudian menetapkan tersangka lain yang kemungkinan ikut terlibat dalam kasus ini, Pak Badrodin? Tentu Polri harus mendasarkan pada bukti-bukti yang mendukung dari dugaan-dugaan itu, Mas. Tidak bisa kita menetapkan orang lain sebagai tersangka, kemudian kita juga tidak ada bukti-bukti yang mendukungnya. Oleh karena itu, Polda Bali masih melakukan cek ulang ke TKP karena memang dugaan-dugaan itu harus memang kita buktikan dengan fakta-fakta hukum, misalnya ditemukan bercak darah, misalnya ditemukan disampaikan informasi dari masyarakat dan lain sebagainya. Nah, ini semua terkait dengan pembuktian yang harus dilakukan oleh Polri, gitu. Kita tidak bisa menetapkan seorang tersangka ini dugaannya begini, dugaannya pasti begini, tetapi kita harus cari alat buktinya. Itu yang menjadi fokus dari Polri. Baik. Siapapun nanti yang terlibat, apakah itu orang terdekatnya atau pihak lain, tentu akan disampaikan ke media. Baik, Pak Badrodin, ada juga kasus lain yang kemudian menyita perhatian dari masyarakat, ini mengenai kasus penelantaran anak yang terjadi juga di Jakarta. Dan kemudian yang ingin kita tanyakan, apakah kemudian alat bukti ini tidak mampu untuk membuktikan bahwa kasus penelantaran ini bisa menetapkan tersangka kepada orang tua? Betul, Pak Badrodin? Undang-undang perlindungan anak, saya pikir jelas ya, jelas. Saya pikir nggak ada persoalan sepanjang itu. Yang sebetulnya di dalam kasus-kasus anak yang sulit itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa menginformasikan kepada Polri tentang adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Itu yang paling karena itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang di sekelilingnya atau terdekat di lingkungannya. Nah, itu yang harusnya kita berikan kepada masyarakat kesadaran seperti itu. Itu sehingga Polri juga bisa melakukan penyidikan lebih awal. Nah, seandainya kasus yang di Bali itu dari awal misalnya gurunya curiga kemudian diinformasikan kepada Polri, mungkin tidak sampai terjadi seperti ini. Ya. Baik, ini ya. pemirsa, kita akan bacakan grafis. Ada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Heru Pranoto yang mengatakan untuk menetapkan tersangka kekerasan dalam rumah tangga termasuk kasus perlindungan anak cukup sulit. Kita akan langsung tanyakan ke Pak Badrodin. Ini rupanya juga sudah terbentuk ya Pak opini publik bahwa untuk menjadikan orang tua seorang tersangka dalam kasus kekerasan anak memang lebih sulit. Ada argumen juga ini demi kebaikan anaknya apabila dipisahkan dan dipidanakan orang tuanya. Justru akan berakibat buruk dalam jangka panjang untuk anak tersebut. Tapi di sisi lain sudah ada banyak sekali alat bukti. Kalau kita merujuk ke kasus yang rekan saya Egan tadi sudah katakan, penelantaran 5 anak, sudah ada berbagai kesaksian dari banyak lingkungan sekitar dan juga bukti fisik di dalam rumah itu sendiri seperti apa lingkungannya untuk membesarkan anak seperti itu. Tapi sampai sekarang masih belum dijadikan tersangka juga. Ini sebetulnya seperti apa kepolisian memprosesnya kasus yang seperti ini, Pak Badrodin? Nah, tentu kepolisian kan tidak berdiri sendiri dalam menangani kasus-kasus. Apakah anak sebagai korban, apakah anak sebagai pelaku. Kan ada Bapas yang juga bisa memberikan konsultasi dan mendampingi di dalam proses-proses penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Nah, kalau kasus yang terkait dengan kekerasan pada anak, saya pikir tidak ada masalah sebetulnya dari Polri. Hanya memang persoalannya itu bagaimana, karena itu kan dilakukan oleh orang-orang yang terdekatnya tanpa
tanpa polisi bisa mengetahui itu kan juga akan sulit ini bisa terungkap. Oleh karena itu barangkali yang harus menurut saya yang penting untuk bisa diberikan pemahaman kepada masyarakat, harus dibangun kesadaran untuk bisa melaporkan sekecil apapun. Apakah nanti ujungnya, apakah itu harus ke proses peradilan hukum atau cukup dengan pembelajaran diselesaikan dengan restoratif. Anda tentu sesuai dengan tingkat keseriusan dari kasusnya itu sendiri. Kalau kasus ini cukup serius, ya pasti diproses secara hukum di pengadilan. Baik, tapi kalau temuan Kompolnas ini menyatakan bahwa sebetulnya Polri ini belum siap ini untuk menangani pidana anak. Nah ini sebetulnya tanyakan aja sama Kompolnas yang belum siapnya itu di mana gitu loh. Prosesnya di mana gitu. Jangan di satu kasus digeneralisir karena kasus-kasus seperti ini kalau misalnya anak dibawa, diculik, kemudian dibunuh. Ada juga yang tidak terungkap. Apakah ini menjadi satu parameter gitu, atau kasus-kasus lain yang mana gitu. Sehingga sebetulnya Kompolnas itu harus memberikan masukan kepada Polri apa yang harus dilakukan oleh Polri. Gitu. Baik, Pak. Kita nanti akan jangan mengeneralisir seolah-olah Kompolnas menyalahkan polisi, polisi belum siap. Nah, ketidaksiapannya itu di mana? Ya. Baik, nanti kita akan tanyakan langsung karena kita juga masih menunggu kehadiran dari Komisioner Kompolnas yang sedang menuju ke studio kami, Pak Badrodin. Yang ingin kami juga tanyakan, seperti apa sekarang alokasi dari personel kepolisian yang dikhususkan untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak seperti ini, mungkin di bawah unit pelayanan kekerasan anak dan perempuan? Sesuai dengan kebijakan pemerintah dan juga kebijakan Polri, bahwa setiap Polres itu sudah ada unit PPA, unit perlindungan perempuan dan anak. Itu yang menangani kasus-kasus terhadap anak, baik anak itu sebagai korban maupun anak itu sebagai pelaku. Karena bagaimanapun juga kebutuhan anak yang terbaik yang harus kita perhatikan. Itu ya, sehingga penanganan khusus tidak bisa ditangani oleh semua penyidik. Oleh karena itu kita persiapkan. Bahkan tahun yang lalu kita rekrut tenaga-tenaga Polwan sebanyak 7.000 personil itu, salah satunya adalah untuk mengawai unit PPA ini agar penanganan perempuan dan anak ini bisa lebih proper gitu. Ya. Apa bedanya Pak dengan kriteria dari polisi yang berada di bawah PAP ini, di bawah PPA ini dibandingkan dengan unit lain Pak? Apakah ada keahlian khusus atau mungkin yang bisa menjadi keahlian di bagian anak dan perempuan atau mungkin apa Pak Badrodin? Ya berbeda. Penyidik PPA ini rata-rata Polwan, pendekatannya juga berbeda, pemeriksaannya juga berbeda, bukan pemeriksaannya seperti pemeriksaan tersangka yang lain, tidak. Melakukan pendekatan khusus, ada konsultasi kejiwaannya, ada memperhatikan bagaimana anak bisa berkomunikasi dan lain sebagainya. Nah ini yang harus diperhatikan, tidak sama dengan yang lain. Apa kesulitan dan kendalanya Pak Badrodin dalam membuat berita acara yang didasari dari keterangan seorang anak? Ya, anak kadang-kadang kan bisa diajak bermain-main sambil diperiksa, sambil ditanya untuk bisa ngorek keterangannya, tidak bisa terus langsung diperiksa kayak tersangka yang dewasa begitu. Dihadapkan pada ini tidak ajak bermain. Sudah Pak Badrodin, apakah Anda merasa jumlah personel yang berada di bawah unit layanan diri para penyidik itu kepada anak ini? Baik, Pak Badrodin, apakah Anda merasa jumlah personel yang berada di bawah unit layanan perlindungan perempuan dan anak ini di setiap Polres sudah cukup atau mungkin ada kebutuhan untuk ditambahkan untuk supaya bisa lebih menangani kasus-kasus atau mungkin bisa proaktif dalam menemukan dan menerima aduan dari kasus-kasus sejenis supaya tidak terulang kembali? Ya. Gimana?
Apakah Anda melihat jumlah personel yang berada di bawah unit layanan perlindungan anak dan perempuan di setiap Polres sudah cukup jumlahnya atau perlu ditambahkan supaya bisa lebih proaktif dalam menemukan dan memproses dan mencegah kasus-kasus seperti ini untuk bisa terulang kembali di masa depan? Sebetulnya jumlahnya sih yang tidak perlu, sebetulnya cukup, hanya memang yang baru masuk ini pelatihan-pelatihan itu yang perlu diberikan, termasuk pengetahuan tentang psikologi anak, kemudian bagaimana pendekatan terhadap anak. Nah, yang seperti itu kan harus diberikan pelatihan pada mereka, gitu, terutama yang baru-baru. Baik, Pak Badrodin, menurut Anda untuk bisa menguatkan dan juga mengoptimalkan unit PPA ini, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, tentu harus bekerja sama antara Polri dengan masyarakat. Artinya begini, saya sampaikan kuncinya tadi ya, bagaimana kasus terhadap anak ini bisa terungkap. Kasus terhadap anak itu dilakukan oleh orang terdekat. Paling tidak itu sebagian besar dilakukan oleh itu, sehingga yang seperti itu kan perlu ada orang yang melaporkan kepada Polri. Nah, tanpa itu kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu barangkali yang harus dibangun kepada masyarakat itu kesadaran kalau melihat kejanggalan terhadap anak, baik itu guru, baik itu tetangga, melihat anak-anak ini kok aneh, kok janggal, bisa saja mencari tahu atau melaporkan kepada kepolisian setempat. Nah, sehingga polisi bisa melakukan pendekatan kepada keluarganya untuk bisa mengecek apa sebetulnya yang terjadi. Baik, Pak Badrodin tetap jadi bersama kami. Jadi pencegahan itu akan lebih baik gitu. Jangan sudah terjadi begini baru saling menyalahkan. Artinya tanggung jawab juga dipegang oleh seluruh lapisan masyarakat seperti itu ya, Pak Badrodin. Iya, kalau kita care sesama masyarakat, tetangganya, anaknya kok kemarin selalu tiap malam mendengar anak menangis dan lain sebagainya, kok tiap pagi kok anak ini kelihatannya menderita, kenapa? Ya. Baik, itu kan Ivan, perlu ya, Pak, tahu. berarti... Yang seperti itu kan perlu dilaporkan diinformasikan kepada pihak kepolisian. Baik, Pak Badrodin, kita jeda dulu, ditahan dulu telepon Anda. Kita akan lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.